Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcelino Andreas Piran, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Widya Mandira. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada dosen kepada saya sebagai menggenapi nilai UAS saya. Yang pertama yaitu pentingnya dimensi teknik media relation dalam praktik menjalin hubungan yang baik dengan media. Dimensi teknik media relation sangat penting dalam praktik menjalin hubungan yang baik dengan media karena mencakup berbagai aspek teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi dan kerjasama antara organisasi dan media. Berikut beberapa alasan pentingnya dimensi teknis dalam media relation. Yang pertama yaitu penyusunan press release yang efektif. Menyusun press release dengan format yang benar, konten yang relevan dan gaya penulisan yang sesuai dengan standar jurnalistik membantu memastikan pesan organisasi diterima dan dipublikasikan oleh media. Yang kedua, pemilihan media yang tepat. Memilih media yang tepat sesuai dengan target audiens, memastikan pesan organisasi sampai kepada orang-orang yang paling relevan dan berpotensi memberikan dampak terbesar. Yang ketiga yaitu manajemen waktu dan siklus berita. Memahami siklus berita dan waktu yang terbaik untuk mengirimkan informasi kepada media dapat meningkatkan peluang liputan yang lebih luas dan tepat waktu. Yang keempat, penggunaan teknologi dan platform digital menguasai. Teknologi terbaru platform digital untuk distribusi konten seperti email, situs web, media sosial membantu menjangkau dan lebih efektif dalam efisien. Yang kelima yaitu keterampilan berkomunikasi dan hubungan interpersonal. Keterampilan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan membangun hubungan interpersonal yang baik dengan jurnalis, editor, media sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang baik. Yang keenam, monitoring dan analisis media. Menggunakan alat monitoring dan analisis media untuk melacak liputan, mengukur sentimen dan memahami tren, membantu organisasi menilai efektivitas kampanye media relation dalam membuat penyesuaian yang diperlukan. Dengan memperhatikan dan menguasai dimensi teknis ini, organisasi dapat membangun dan memelihara hubungan yang baik yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan komunikasi dan reputasi yang diinginkan. Soal yang kedua yaitu berikan contoh terkait implementasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi 3 bagian penting tersebut. Implementasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan media relation melibatkan 3 bagian yang penting, yaitu penyusunan press release yang efektif, memilih media yang tepat, dan manajemen waktu dan siklus berita. Berikut adalah contoh implementasinya, yaitu yang pertama, penyusunan press release yang efektif. Contoh implementasi yaitu perusahaan. Sebagai perusahaan teknologi baru saja meluncurkan produk inovatif. Langkah-langkah identifikasi pesan utama. Tentukan poin-poin utama yang ingin disampaikan, seperti fitur produk baru, keunggulannya, dan manfaat bagi pengguna. Format yang benar, yaitu susun press release dengan format yang sesuai standar, headline, lead, body, quote, dan informasi kontak. Gaya penulisan jurnalistik. Gunakan bahasa jelas, ringkas, dan menarik perhatian. Misalnya, perusahaan X meluncurkan teknologi inovatif yang meningkatkan produktivitas bisnis hingga 50%. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa seorang pro harus memahami kode etik jurnalistik? Seorang profesional dalam bidang media relation perlu memahami kode etik jurnalistik karena beberapa alasan penting. Yang pertama, kepercayaan dan kredibilitas. Memahami dan menghormati kode etik jurnalistik membantu menjaga kepercayaan dan kredibilitas di mata jurnalis dan media. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang saling menghargai dan profesional. Yang kedua yaitu kualitas informasi. Kode etik jurnalistik menekankan kepada penyampaian informasi yang akurat, objektif, dan tidak menyesatkan. Dengan memahami ini, seorang profesional media relation dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media memenuhi standar yang tinggi, sehingga dapat dipercaya oleh publik. Yang ketiga yaitu menghindari konflik. Memahami etika jurnalistik membantu dalam menghindari potensi konflik dengan media. Misalnya, seorang profesional media relation akan tahu bahwa memberikan insentif finansial untuk liputan positif
melanggar kode etik jurnalistik. Yang keempat yaitu etika dalam berita. Kode etik jurnalistik mencakup prinsip-prinsip seperti tidak mencampur adukan antara fakta dan opini, menghormati privasi individu, dan tidak melakukan plagiarisme. Memahami prinsip ini membantu profesional media relation dalam merancang strategi komunikasi yang etis dan sesuai dengan standar jurnalisme. Yang kelima, manajemen krisis. Dalam situasi krisis, pemahaman terhadap kode etik jurnalistik membantu dalam memberikan respon yang sesuai dan menjaga reputasi organisasi. Informasi yang akurat dan transparan sangat penting dalam situasi ini. Yang keenam, hubungan jangka panjang. Hubungan yang baik dan jangka panjang dengan media hanya bisa dibangun dengan dasar kejujuran, transparansi, dan penghargaan terhadap standar profesional jurnalis. Memahami kode etik jurnalis adalah bagian penting dari ini. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kode etik jurnalistik memungkinkan profesional media relation untuk beroperasi secara etis, efektif, dan menjaga integritas hubungan mereka dengan media. Pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa seorang profesional PR atau humas perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan eksistensi sebagai profesional secara resmi. Seorang profesional PR atau humas perlu memperoleh pengakuan resmi terhadap kemampuan dan eksistensinya sebagai profesional karena beberapa alasan penting. Yang pertama yaitu kepercayaan dan kredibilitas pengakuan resmi seperti sertifikat atau lisensi profesional memberikan jaminan bahwa individu tersebut memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diakui oleh badan lembaga yang berwenang. Ini meningkatkan kepercayaan dari klien, kolega, dan publik. Yang kedua, standar profesional. Pengakuan resmi menandakan bahwa profesional tersebut telah memenuhi standar tertentu dalam pendidikan, pengalaman, dan etika kerja. Ini membantu memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan praktik terbaik industri. Yang ketiga, yaitu pengembangan karir, sertifikasi, dan pengakuan resmi seringkali dibutuhkan untuk kemajuan karir dalam organisasi. Ini dapat membuka peluang untuk promosi, peningkatan tanggung jawab, dan kenaikan gaji. Yang keempat, kompetensi dan keterampilan. Proses memperoleh pengakuan resmi biasanya melibatkan pelatihan, ujian, dan pembaruan pengetahuan secara berkala. Ini memastikan bahwa profesional PR atau humas tetap up to date dengan tren dan perkembangan terbaru dalam industri. Yang kelima yaitu reputasi dan memiliki prestasi. Memiliki pengakuan resmi menambah prestasi profesional tersebut. Ini bisa menjadi pembeda yang signifikan di pasar kerja yang kompetitif, membantu mereka menonjol di antara rekan-rekan mereka. Yang keenam, etika dan tanggung jawab. Pengakuan resmi seringkali terkait dengan kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesional yang ketat. Ini memastikan bahwa profesional PR atau humas bertindak dengan integritas dan tanggung jawab dalam praktik kerja mereka. Yang ketujuh, yaitu keamanan klien. Klien merasa lebih aman dan percaya diri bekerja dengan profesional yang memiliki pengakuan resmi, karena ini menandakan bahwa mereka bekerja dengan individu yang kompeten dan berkomitmen pada standar kualitas yang tinggi. Dengan memperoleh pengakuan resmi, seorang profesional PR atau humas dapat membangun dan mempertahankan reputasi yang kuat, membuka peluang karir yang lebih baik, dan memberikan layanan yang berkualitas dan terpercaya. Pertanyaan yang kelima yaitu apa saja tantangan yang dihadapi seorang profesional terkait kode etik profesi PR. Seorang profesional PR menghadapi berbagai teknik terkait dengan kode etik profesi. Beberapa tantangan utama meliputi yang pertama, kepentingan yang bertentangan. Mengelola kepentingan yang bertentangan antara organisasi dan publik bisa sangat sulit. Profesional PR sering harus menyeimbangkan kebutuhan klien dengan kepentingan umum yang bisa memunculkan dilema etis. Yang kedua, yaitu tekanan untuk menyajikan informasi yang menyesatkan. Ada tekanan dari klien atau atasan untuk menyajikan informasi yang mungkin tidak sepenuhnya akurat atau menyesatkan publik. Menahan tekanan ini sambil tetap berpegang pada kode etik adalah tantangan besar. Yang ketiga, yaitu transparansi dan keterbukaan. Menjaga transparansi dan keterbukaan dalam komunikasi seringkali sulit, terutama ketika informasi yang harus disampaikan bersifat sensitif atau dapat merugikan reputasi organisasi. Yang keempat, yaitu pengelolaan krisis.
Dalam situasi krisis, ada tekanan besar untuk merespon dengan cepat. Profesional PR harus tetap tenang dan memastikan bahwa respons mereka sesuai dengan standar etika, meskipun ada tekanan untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi. Yang kelima, privasi dan kerahasiaan. Melindungi privasi dan kerahasiaan informasi adalah aspek penting dari kode etik PR. Tantangan muncul ketika ada permintaan dari media atau publik untuk informasi yang seharusnya tetap rahasia. Yang keenam, manipulasi media sosial. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, profesional PR harus berhati-hati agar tidak terlibat dalam praktek yang tidak etis, seperti menggunakan akun palsu atau mengarahkan opini publik secara tidak jujur. 7. Tuntutan pasar dan kompetisi. Dalam pasar yang sangat kompetitif, ada tekanan untuk mencapai hasil cepat dan spektakuler, yang bisa mendorong profesional PR untuk melanggar atau mengabaikan kode etik. Yang kedelapan, konflik dengan tim internal. Profesional PR seringkali harus bekerja sama dengan berbagai departemen dalam organisasi. Terkadang ada konflik kepentingan atau perbedaan pandangan yang bisa menimbulkan tantangan etis. Yang kesembilan, etika dalam penggunaan data. Menggunakan data dan informasi pribadi untuk kampanye PR menimbulkan tantangan etis terkait dengan privasi dan penggunaan data yang benar. Yang ke-10 yaitu tanggung jawab sosial. Profesional PR harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka, termasuk dampak komunikasi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengintegrasikan tanggung jawab sosial dengan strategi PR seringkali menimbulkan tantangan. Menghadapi dan mengatasi tantangan ini memerlukan integritas pengetahuan yang mendalam tentang kode etik, serta keterampilan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi untuk memastikan bahwa praktik PR dilakukan secara etis dan profesional.